Ya bersyukur ya hari ini kita dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Ya hari ini saya membagikan firman Tuhan ya dari satu tema yang Pendeta Walman sampaikan kepada saya. Ya judulnya tetap percaya. Ya, dan minta maaf ya kalau suara saya kayak begini. Saya itu kebanyakan ngomong kayaknya ya. Jadi ada November itu raker gitu ya, raker di tempat saya melayani Gading Counseling pra-raker, lalu di asosiasi tempat saya melayani juga raker, lalu kemarin gereja raker remaja, pemuda gitu ya, dan juga raker umum. Jadi karena raker begitu sepertinya suara jadi terpengaruh gitu ya, jadi rocker. Jadi ya mohon dimaklumi, tapi saya percaya ya firman Tuhan yang diberitakan itu semua berasal daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu saya akan membuka firman Tuhan dari Markus 4 ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 ya. Markus 35 sampai 41 saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari semua. Ya, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca terlebih dahulu. Ya, Pendeta Walman bilang waktu itu ya panggilan kecil saya, siapin gitu ya buat kita nih jemaat Tuhan tetap percaya ya tahun 2023 gitu yang katanya kan berat ya, ada resesi ekonomi. Ya go to ruang guru, pecat banyak PHK karyawan. Waduh gimana ya ke depan? Apakah jemaat ini bisa tetap tenang, tetap percaya begitu ya. Jadi memang kita disiapkan ya untuk menghadapi tahun 2023 yang kita nggak tahu seperti apa. Ya, nah bisa nggak sih kita tetap percaya gitu. Nah itu ya jadi pertanyaan pergumulan kita yang harus kita jawab sebetulnya ya pada hari ini. Nah beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu saudara-saudari saya tuh dipercayakan Tuhan melayani seorang anak muda. Anak muda yang jenius, ya dia bisa sampai kuliah ke Vienna, ya Austria, Vienna. Dia belajar bahasa Jerman dengan baik gitu ya. Dia bisa kuliah di sana dengan baik. Dia dalam bidang konduktor. Jadi dia bisa mengkondak suatu seni musik klasik. Jadi luar biasa, dia bisa bikin lagu gitu ya, dan lagu itu dipakai di Universitas Parahyangan gitu ya. Dia ubah begitu luar biasa dan dia kuliah happy sekali sampai satu momen dia selesai kuliah. Lalu apa yang diharapkan? Ya dia ingin melanjutkan kuliah dan pekerjaannya di sana tentu saja gitu ya. Itu kan reputasi yang luar biasa. Belajar musik klasik di Indonesia mungkin belum diperhatikan, tapi di Vienna itu luar biasa, reputasi yang luar biasa. Jadi dia ke sana, dia cinta Tuhan, dia melayani gitu, dia masuk ke dalam gereja, dia menggubah banyak lagu-lagu, dia belajar, waduh susah-susah lah sebetulnya kalau saya dengerin, astaga musiknya tuh sulit begitu ya. Nah tapi ternyata begitu dia mau masuk ke dalam profesi pekerjaan, ternyata orang-orang Vienna ya lebih memilih orang-orang sebangsa sendiri. Ya, memilih orang-orang ya orang-orang lokalnya. Sehingga dia mencari pekerjaan tuh begitu sulit. Sampai akhirnya dia menurunkan standar, oke lah saya tetap harus di sini, dari visa studi harus berubah ke visa kerja, ya udah saya kerja apa aja deh. Sampai oke lah saya ke restoran deh, ke McD lah kerja aja. Tapi juga sama, ternyata tidak mudah. Sehingga akhirnya dia terpaksa harus pulang.
Dan begitu dia pulang, dia ngelihat Indonesia macet gitu ya. Wah terus begitu jalanannya jelek, hujan di mana-mana, dia mulai kecewa. Semua harapan dia gitu bisa mengkondak orkestra begitu besar gitu. Dia kuliah begitu spesifik, dia ngerasa gak bisa lakukan. Ya dia ngelihat ke sini dia hanya ditawarin oke, jadi guru musik di SMP. Ya padahal dia punya kapasitas lebih besar. Wah dia kecewa. Ya, sampai akhirnya ada pemicu, begitu dia dengar thunderstorm, ya maksudnya dengar petir gitu ya. Wah dia marah sekali, kayaknya telinganya sangat sensitif gitu ya. Dengan suara, dia bisa marah, dia bisa lempar barang, dia bisa banting-banting, dia bisa ngerasa depresi sampai mau bunuh diri. Sampai akhirnya makanya ketemu dengan saya karena situasi kondisinya memburuk dan memburuk dan memburuk gitu ya. Nah di situ dia ngomong, saya tuh percaya sekali Tuhan tuh berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, kenapa ya Tuhan izinin saya seperti ini? Berarti ini kan kedaulatan Tuhan. Tuhan membuat saya seperti ini. Pak Michael, saya tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Saya gak percaya. Aduh saya ngelihat ya. Orang yang begitu luar biasa. Mendapatkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Lalu udah gitu dia dapat kesempatan ke luar negeri. Begitu pulang, begitu kecewa. Ada hal-hal yang gak pasti, uncertain dalam kehidupannya dia. Dan dia gak bisa lihat itu datang. Yang unpredictable buat dia. Dia kecewa. Dia depresi, sampai akhirnya dia memutuskan saya tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Ya meskipun saya percaya ya di dalam progresnya ke depan, di dalam perkembangannya ke depan, ada kemungkinan yang besar dia akan kembali percaya, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya tapi momen itu terjadi gitu ya. Nah apakah itu terdengar familiar gitu ya. Banyak area-area dalam kehidupan kita ya. Begitu kita mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan, mendapatkan hal-hal yang kita tidak pasti, mendapatkan hal-hal yang tadinya tidak sehat jadi sakit, kita tadinya kaya jadi kehilangan keuangan, kita kerja udah sukses tiba-tiba gak ada pekerjaan, itu bisa jadi kita kehilangan iman. Itu bisa terjadi. Kita bisa jadi kita gak percaya lagi bahwa Tuhan tuh mampu menolong kita. Ya makanya gak heran kalau kita baca firman Tuhan ya. Murid-murid ini tuh murid-murid yang baru saja melihat berbagai mujizat loh Bapak Ibu. Dia ngelihat berbagai mujizat yang Tuhan lakukan di perikop-perikop sebelumnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri gitu ya. Murid-murid baru saja mendengarkan ajaran Kristus ya di perikop sebelumnya gitu ya, tentang kerajaan surga, tentang iman yang perlu terus bertumbuh gitu ya. Lalu setelah itu murid-murid juga menyaksikan Kristus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, roh-roh jahat yang tersungkur gitu ya. Bahkan Tuhan tuh juga memberikan kuasa atas mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi mereka tuh mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, melihat berjalan dengan Tuhan, melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi begitu dia masuk ke satu area yang dia unpredictable, masuk ke suatu perahu di mana Tuhan ngajar gitu, yuk udah tinggal orang banyak itu kita ke tengah gitu ya. Lalu Tuhan sebagai manusia tertidur, ya lelah tertidur, ya Tuhan kita bisa sebagai manusia bisa merasakan fisik yang lelah lalu dia tertidur. Ditilam gitu. Tapi di sisi lain dia percaya ya bahwa everything is gonna be okay. Bahwa Tuhan Allah Bapa itu memimpin menyertai bahwa murid-muridnya itu akan everything gonna be okay. Dia bisa menghandle berbagai macam situasi apalagi mereka semua backgroundnya kebanyakan itu nelayan ya. Begitu Tuhan itu percaya dan tertidur gitu ya. Tapi justru angin topan badai datang. Dan mereka yang punya kemampuan itu seolah-olah lupa gitu ya. Dan mereka bukan hanya lupa kemampuan skillsnya di dalam menjalankan perahu baik di danau atau di laut. Para murid-murid ini mulai teriak panik, ketakutan sampai mereka gak percaya bahwa mereka bisa selamat, bisa hidup. Karena begitu hebatnya topan angin dan badai. Kenapa saya bilang begitu? Karena kata-katanya murid ini ngomong, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi pikirannya udah wah ini pasti udah binasa dan gurunya enggak peduli. Gitu ya. Jadi mereka sudah kehilangan kepercayaan saat itu, kehilangan iman. Nah karena itu akhirnya Yesus Kristus bangun, dia menghardik angin, meredakan lautan sampai teduh sekali. Dan Tuhan ngomong, kenapa kamu begitu takut, kenapa kamu tidak percaya? Dengan segala pengalaman hidup kita kok bisa gak percaya, kamu kok bisa gak percaya? Ya dan sama, hal yang sama itu bisa terjadi kepada kita Bapak Ibu. Ya, saya ketemu anak muda yang begitu militan, wah begitu ambisius gitu ya, melayani Tuhan. Bahkan posisinya adalah ketua pemuda. Tapi pada saat Tuhan saya cuma minta satu Tuhan, saya mau pasangan hidup saya itu perempuan ini ya, dan Tuhan gak kasih.
Ya, dia kecewa, dia merasa gak mau pelayanan lagi gitu. Hah kok bisa? Iya very simple. Kadang-kadang kita tuh, saya gak bilang orang itu gak beriman ya. Atau taruh iman kepercayaannya di mana gitu ya. Apakah dia dengan Tuhan itu bertransaksional gitu ya. Tapi memang sebagai manusia, ya kita itu seringkali pada saat kecewa, seringkali kita itu tidak siap dengan suatu hal, kita bisa menjadi gelisah, bisa khawatir, bisa cemas, dan tidak percaya. Ya, dan dalam hidup kita akan selalu menemukan kerikil-kerikil tajam. Kita akan selalu menemukan. Kalau nggak ketemu kerikil, kita akan ketemu batu-batu besar yang menjadi tembok penghalang jalan hidup kita. Nah lalu terkadang kita bisa menemukan danau yang tenang, rumput yang hijau gitu ya, sebagai oasenya kita gitu. Tapi bisa jadi itu juga berubah menjadi danau yang penuh dengan topan dan badai dan angin yang keras. Sehingga hidup kita tadinya tenang-tenang saja Bapak Ibu, itu bisa berubah menjadi drastis, mencekam dan menakutkan. Ada orang-orang tertentu yang siap-siap semuanya ya, dari zaman dulu ada gosip mau kiamat dia bikin bunker ke bawah gitu, dia stok makanan. Dia siapin semuanya gitu ya. Wah dia siapin supaya jangan sampai ada hal-hal yang terjadi terus dia tidak tahu, dia tidak bisa kontrol. Jadi dia siapin semua. Tapi sebetulnya yang dia tidak tahu ya pada saat dia ekstra siap-siap secara berlebihan supaya tidak ada hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan dia. Sebetulnya tanpa sadar kecemasan itu, ketakutan itu, ketidakpercayaan itu sudah masuk menyelinap terlebih dahulu dan memporak-porandakan persiapan dia untuk menghadapi bahaya. Makanya kan banyak sekali orang yang pandemi ini ekstra hati-hati supaya virus enggak masuk. Lalu apa yang terjadi? Wah dicuci tangan, ngelapin. Wah ini ngelapin 1 kali gak cukup, 2 kali gak cukup, dia hitung tuh. Mesti 11 kali, udah 11 mantap gitu ya. Semua dites sampai akhirnya tanpa sadar dia gak bisa lepas dari ritual yang dia lakukan. Nah sebetulnya, ya, wah kompor mati, cetek. Ini udah mati belum ya? Nyalain lagi. Mati, oke, nyalain sekali lagi, nah ini udah mati. Nah itu sebetulnya udah kecemasan tuh masuk. Jadi orang yang mempersiapkan segala sesuatunya pun bisa secara tidak sadar menumbuhkan rasa tidak percaya, rasa khawatir di dalam dirinya. Yang memang sebetulnya secara psikologis manusia tuh memiliki berbagai macam kebutuhan Bapak Ibu. Ya kebutuhan dasar gitu ya, kebutuhan fisik gitu ya. Juga kebutuhan akan keamanan gitu. Lalu kebutuhan psikologis, akan rasa dicintai, dimiliki. Ya, kebutuhan psikologis, rasa dihargai itu kebutuhan-kebutuhan. Ya, bahkan kebutuhan etika, bermoral, estetik, indah semua itu kebutuhan. Dan pada saat kebutuhan itu tidak kita dapatkan, kita tidak bisa mengaktualisasikan diri kita itu gak heran kalau kita akan menjadi manusia yang cemas akan hari esok. Itulah manusia. Ya, jadi wajar sekali. Kita yang ikut Tuhan, kita bisa mengalami kecemasan. Wajar sekali orang Kristen bisa terkena anxiety. Wajar sekali orang Kristen bisa depresi. Wajar sekali orang Kristen bisa kehilangan iman. Oh, kok bisa begitu? Iya, karena situasi kondisi kita yang begitu lemah, itulah manusia. Ya makanya kita butuh Tuhan. Ya saya ingat pengalaman saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya tahun 2020 itu keluar dari pekerjaan yang saya sudah tekuni selama 12 tahun di bidang konseling, ya. 12 tahun saya keluar. Untuk apa? Sebenarnya untuk mendirikan satu pusat konseling yang baru di Kelapa Gading gitu ya. Jadi saya keluar dari Tanjung Duren, saya pindah bikin ke Kelapa Gading. Dan waktu saya melakukan itu gitu ya, saya tidak tahu gitu 2020 itu akan ada pandemi. Saya tidak tahu, nggak ada yang tahu lah gitu ya. Ada gosip-gosip 2019 November itu udah ada COVID itu mulai muncul gitu, tapi belum sampai Indonesia gitu kan. Nah di saat yang sama saya keluar, saya sedang berinvestasi. Dan entah kenapa Tuhan mengizinkan investasi saya gagal gitu ya. Lalu akhirnya ya sudahlah gitu ya, investasi gagal saya tuh belajar dari papa saya ya, udahlah gitu ya. Uang tuh bisa dicari, yang penting kamu sehat-sehat aja, jalani kehidupan gitu, jadi belajar gitu ya. Tapi tidak sama halnya dengan istri saya. Ya, istri saya ngerasa selama hidupnya dia nggak punya orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang meninggal ini juga orang tua angkat gitu ya. Dia meninggal, dia cuma punya koko dan cici yang juga nggak dekat, masing-masing sibuk dengan kehidupannya masing-masing sendiri. Lalu dia menggantungkan hidupnya sama saya. Ya saya sebagai breadwinner, sebagai pencari nafkah, saya sebagai orang yang menghidupi keluarga. Lalu saya mau pelayanan yang namanya ini ya,
hamba Tuhan ya, kita melayani itu gimana? Kamu nanti dapat gaji berapa? Enggak tahu, kita percayakan sama Tuhan aja gitu ya. Buat saya santai, ternyata buat istri saya itu tidak santai gitu ya. Oh oke gitu kan, dia bendahara kan di rumah Menteri Keuangan, dia hitung. Nah begitu, oh ya saya mau cek kesehatan gitu ya, cek kesehatan gitu ya. Sudah cek kesehatan, udah nanti kamu ambilin ya hasil ceknya ya gitu ya. Ternyata bilik kiri jantung saya pembesaran gitu ya. Jadi stres, ekstra lelah, tapi saya gak ngerasain apa-apa. Ya saya santai aja, saya gak ngerasain apa-apa, makan seperti biasa gitu ya. Santan, babat, urat, makan aja gitu ya. Wah saya panik. Nah begitu panik apa yang muncul? Dia terkena panic attack gitu ya. Terkena panic attack, dia begitu stres gitu ya. Perempuan yang tadinya demen banget ke salon, udah gak mau ke salon. Ke salon gitu ya. Demen ini ngurusin muka, dia gak mau ngurusin muka. Saya bilang kok bisa ya, istri seorang hamba Tuhan, psikolog lagi saya gitu ya. Terus dia ikut Tuhan. Saya kenal dia, mencintai dia karena kita pelayanan misi bareng-bareng dulu anak buahnya Kawalman gitu ya. Jadi orang yang melayani Tuhan, tapi bisa ketakutan begitu rupa, tidak percaya bahwa hari depan itu akan baik. Saya tahu kenapa gitu ya. Akhirnya saya sampai bawa dia ke dokter. Betulan saya bawa dia ke dokter, sama psikiater dikasih obat anti anxiety, obat anti cemas. Dan saya ajakin dia konseling. Lalu saya duduk bareng bersama keluarga besar gitu ya. Dia takut saya mati, dia takut kita gak bisa hidup. Tiba-tiba muncul menyelinap begitu rupa. Lalu papa saya, mama saya ngomong, it's okay gitu. Papa mama saya gak bilang, oh nanti Michael gak akan meninggal. Enggak. Kalau sampai Michael itu meninggal, kita akan sayang kamu, kita akan perhatiin kamu, kita akan jaga kamu. Gitu ya. Oh tenang aja, lalu didoakan, mama saya mendoakan. Diajakin dihibur gitu ya. Sampai akhirnya memang kembali pulih ya, setelah minum obat 9 bulan. Dan juga didoakan, dilayani gitu ya, termasuk konseling. Akhirnya pulih. Tapi saya ngelihat bahwa iya ya, kita tuh manusia itu rentan Bapak Ibu. Jangan pernah ngerasa, wah gue percaya diri, gue confident gitu ya. Gue punya uang, gue punya kemampuan gitu ya. Itu semua tidak ada yang menjamin ya. Maka di Markus 5 itu ya, Markus 5 ayat 25-26. Itu ada ceritanya ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Ya dan dia itu berusaha menghampiri Tuhan gitu ya. Karena dan dipegang jubahnya dia percaya Tuhan itu akan memulihkan sembuh. Tapi sebelumnya dia tuh sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk tabib dan tidak bisa. Jadi orang ya kita yang punya kuasa, kita bisa kehilangan kuasa. Orang yang tenang karena punya uang tapi sakit dia bisa khawatir begitu rupa. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa membeli kesehatan. Sampai uangnya habis gitu. Kita yang punya networking gitu, kita juga lemah. Apa yang di dunia ini begitu kuat, begitu hebat, begitu dahsyat. Sehingga kita bisa merasa aman, tentram dan damai. Ya seorang ateis ngomong sama saya, wah saya gak percaya sama Tuhan. Saya gak percaya sama Tuhan. Saya tuh bukannya gak percaya Tuhan aja Pak Michael. Saya percaya Tuhan itu tidak ada. Wih betul-betul ya dia bukan gak percaya Tuhan. Kalau gak percaya, kalau tahu Tuhan ada terus gak mau percaya itu namanya agnostik Pak Michael. Saya ateis. Saya percaya Tuhan tidak ada. Saya bilang, jadi kamu percaya sama siapa? Sama diri sendiri, sama diri lu sendiri. Kamu percaya sama diri kamu sendiri. Ya lu bisa gagal, bisa lemah, bisa sakit gitu ya. Lu bisa gak dipercaya orang, orang bisa gak suka lu. Lu juga belum tentu networkingnya kuat, orang bisa ninggalin kamu gitu. Kamu pikir orang-orang tuh mencintai kamu semua gitu. Karena kamu punya sesuatu. Diem dia mulai mikir. Lu percaya sama diri lu sendiri. Iya dong kamu gak percaya sama Tuhan, berarti percaya sama dirimu sendiri. Dan percaya dengan dunia yang serusak ini gitu. Dia mulai mikir. Iya sih. Ya masih ego, iya sih, tapi berpikir gitu. Iya kita mau percaya sama siapa? Sekuat apa kita? Sekuat apa tangan, kaki kita, otak kita gitu ya. Saya cuma bilang Tuhan, pelayanan saya itu pakai telinga dengerin gitu ya. Dan juga pakai mulut bicara gitu ya. Saya konseling, saya dengerin, khotbah saya pakai mulut jadi seimbang gitu ya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya stroke aja, satu nyumpet stroke, saya gak bisa lakukan apa-apa. Semua yang saya handal lakukan gitu ya, bertahun-tahun lakukan, kalau saya stroke itu gak bisa apa-apa. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan, saya tahu itu semua perlu Tuhan. Kita tidak ada kemampuan kekuatan apa-apa, kita tidak bisa mengandalkan diri kita dan hidup kita, kekuatan kita, jaringan kita, kekayaan kita sendiri tidak bisa. Tidak bisa, that's why sebetulnya manusia itu perlu tahu, perlu ngerti, kita perlu Tuhan. Perlu Tuhan sebagai juru selamat. Bukan hanya sebagai juru selamat, kita perlu Tuhan sebagai juru mudi, kita perlu Tuhan sebagai juru roti.
Dia penyelamat kita baik di dunia ini gitu ya, kepada kehidupan yang kekal. Dia memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan dia yang memberi kita makan. Berkat itu Tuhan berikan pada saat kita tidur sebetulnya. Tuhan pada saat kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan itu. Jadi sebetulnya kita harus tahu cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Tapi Tuhan yang mana dan Tuhan yang seperti apa? Ada nggak Tuhan yang hidup? Ada nggak Tuhan yang mati? Saya percaya sekali di dunia ini banyak sekali Tuhan-Tuhan yang mati. Atau setan-setan yang menyerupai Tuhan. Yang memberikan blessing lewat gunung tertentu, lewat benda-benda tertentu gitu ya. Tapi itu bukan Tuhan yang hidup. Itu adalah palsu, itu adalah iblis yang merenggut sesuatu. Ya, kalau Tuhan, dia tidak merenggut sesuatu, dia memberikan. Bahkan sampai kita tidak percaya, sampai kita kehilangan iman, sampai kita ketakutan. Waduh, Tuhan itu luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak pernah goyah, tidak pernah ragu. Setia begitu rupa. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Roma 8 deh ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ya. Roma 8, 35, 39 itu bilang begini ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita punya Tuhan yang memberikan segalanya sama kita gitu ya. Nyawanya, hidupnya, surganya buat kita. Sampai tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Ya mau apapun itu. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kelanjangan, bahaya, sampai mati gitu ya. Itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang begitu menjaga kita, mengasihi kita. Betul-betul dapat diandalkan, dependable. Itu Tuhan yang luar biasa. Saya baca kitab Roma itu very beautiful. Bapak Ibu dalam deh kitab Roma. Itu bicara mengenai keselamatan, mengenai keadilan Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memegang kita sungguh-sungguh. Meskipun kita tidak percaya, Tuhan pegang kita. Bicara mengenai anugerah Tuhan. Wow, indah sekali. Tuhan di kitab Roma itu bicara bahwa Tuhan itu begitu berdaulat atas kehidupan kita. Atas alam semesta, atas keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapannya Tuhan begitu berdaulat. Dan di dalam semuanya itu dia menyatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang setia, Allah yang penuh kasih termasuk bagi kita. Termasuk bagi orang-orang yang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Dan diganti dengan ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran. Itu Tuhan bagi kita. Luar biasa. Jadi Tuhan itu kita bisa percaya. Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan kita? Ya pertama Tuhan tuh mengasihi kita. Itu udah jelas banget. Dia berikan nyawanya buat kita. Tuhan setia kepada kita. Pada saat kita tidak setia, Tuhan setia kepada kita. Yang ketiga Tuhan berkuasa untuk memulihkan keadaan. Ya, angin ribut, topan badai, Tuhan berkuasa memulihkan keadaan. Yang keempat Tuhan berikan kepastian dan jaminan keselamatan bagi kita. Tidak ada Tuhan yang lain melakukan itu. Harus plus pahala, plus kebajikan, plus perbuatan-perbuatan baik, plus. Kita itu dijamin, diselamatkan, ada kepastian, ada jaminan, baru setelah itu karena bersyukur, punya ucapan syukur, berbuat baik kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi seorang berkat, perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Kita mendapatkannya, berterima karena itu kita melayani, melakukan sesuatu karena kita berterima kasih. Tempat yang lain tidak begitu gitu ya. Yang kelima Tuhan tuh menepati janjinya. Tuhan yang menepati janjinya. Dan tidak pernah terlambat. Ya. Yang keenam Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, bahkan Mazmur 23 bilang pada saat kita turun ke lembah kekelaman. Tuhan tuh siapin tongkat. Ya, gada dan tongkatnya untuk apa? Untuk menjaga kita turun ke dalam lembah kekelaman. Ya terkadang mungkin Tuhan gak buru-buru, tarik jangan ke lembah kekelaman. Enggak. Tuhan izinkan kita ke lembah kekelaman. Kita berjalan, kita bertumbuh melaluinya. Menghadapi jurang, kerikil tajam,
batu-batu yang besar, tapi dia ikut turun ke situ membawa tongkat dan gada. Memimpin, melindungi, menyertai, mengasihi dengan setia. Itu Tuhan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu sadar atau enggak, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memang nggak bisa ngelihat Tuhan, kita nggak bisa melihat malaikat-malaikatnya. Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita pun mungkin kita nggak ngerasain. Tapi itu real, true, sungguh. Tuhan tuh mengasihi kita seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu Tuhan membuktikan kasihnya di kayu salib. Menyediakan tempat bagi kita, perlu bukti apa lagi? Ya, Tuhan menunjukkan bahwa dia mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Itu gimana kita bisa gak percaya sama Tuhan yang seperti itu. Betapa luar biasanya. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya adalah gimana kalau kita mengalami krisis dalam kehidupan? Ya, bagaimana kalau kita mengalami krisis dalam kehidupan? Tadi kita akan baca Markus 5 ya. Kalau kita lanjutin ya sampai Markus 35 ayat 35, 36, 37 terus sampai 42. Ternyata Kristus itu masih melayani. Lalu ada kepala rumah ibadat datang ya. Kita baca aja ya Markus 5 ayat 35, 36, 37 lalu akan lompat ke 41, 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ya, ini kejadian yang sama pada saat perempuan yang pendarahan itu menyentuh jubah Yesus. Itu Yesus sedang berjalan menuju rumah kepala ibadat itu ya. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru gitu ya. Tapi ayat 36 Yesus bilang, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, jangan takut, percaya saja. Pakai tanda seru gitu ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Ya, saya lompat ke 41 dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya talitakum. Yang artinya hai anak aku berkata kepadamu bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi Bapak Ibu kalau kita menghadapi krisis, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan takut, percaya aja. Kalau di depan ini 2023 kita menghadapi krisis, ingat firman ini. Yang Kristus ngomong langsung kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya aja. Jangan takut, percaya. Coba bilang kanan kirinya, jangan takut, percaya aja. Ngomongnya pelan-pelan ya, pakai masker ya. Jangan takut, percaya aja. Kenapa? Karena Kristus itu Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, dia Tuhan yang mampu mengubah topan dan badai dalam kehidupan kita menjadi reda dan tenang. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi kondisi yang amat sangat buruk. Jadi kalau ketemu Tuhan ngomong, tenang aja gitu. Jangan takut, tenang aja. Itu harusnya langsung tenang. Harusnya langsung tenang. Saya tuh pernah waktu SMA ya, saya ingat sekali pengalaman yang saya tidak pernah saya lupakan. Saya pernah dirampok habis-habisan. Jadi sebagai anak SMA itu, kami itu cuma ada satu hari, itu hari Jumat, itu boleh bawa sepatu bebas. Harus biasanya sepatu standar, dulu saya sekolah di Don Bosco. Sepatunya hitam, satu standar, semua orang sama. Hari Jumat saya dibeliin sepatu ya, saya pernah dibeliin sepatu Nike buat basket. Saya senang banget, saya cuma pakai hari Jumat. Jadi saya jarang sekali pakai, di hari itu saya pakai hari Jumat ya. Dan habis main basket saya pulang bareng teman-teman saya. Nah zaman itu tuh zaman kita tuh anak-anak SMA tuh sering dipalakin sama orang-orang. Ya apalagi saya waktu itu badannya kecil sekali, kurus gitu kayak tengkorak gitu ya. Jadi begitu ketemu orang-orang lihat, wah ini santapan harian gitu. Saya di hari ini bisa disantap ya si Michael ini. Akhirnya betul lah. Nah karena saking seringnya dipalak, saya itu punya indera, punya sense gitu ya, indera keenam, ada orang datang, wah ini pasti tukang palak gitu ya. Jadi saya buru-buru yang biasa saya naik Kopami, zaman saya dulu naik Kopami 100 perak, 200 perak, saya langsung naik bajai, 1.500 gak apa-apa lah ya. Begitu saya naik bajai sama teman saya berdua, betul ternyata. Orang itu dengan begitu perkasa menghentikan bajai di tengah jalan, lalu bertiga masuk ke bajai, jadi satu bajai 6 orang. Saya pikir wah udah deh, udah lah selama bajai berjalan gitu ya, saya udah betul-betul dirampok habis-habisan seperti di Alkitab gitu ya, habis semua. Tas saya diambil, sepatu yang saya suka itu diambil, tinggal tersisa
putih, abu-abu, dan kaos kaki. Jadi tas-tas saya itu buku-buku pun semua diambil, nggak ada apa-apa. Wah nggak ada apa-apa gitu ya. Wah saat itu saya masih aktif banget, pelayanan masih bahasa roh kencang-kencang. Saya bahasa roh, orang tuh bingung apaan tuh ya. Saya berharap Tuhan turun petir gitu ya. Orang cuma diam. Dia malah keluarin rantai, saya mau dihajar gitu ya. Teman saya Katolik udah begini berkali-kali. Diam, mau dihajar. Wah kita tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah diam aja. Diam sampai pasrah. Lalu gemeteran, ketakutan setengah mati. Teman saya itu gemeteran, gak bisa diam. Akhirnya kita minta tolong tukang baja ke kantor polisi. Ke kantor polisi kita turun menjelasin, ngomongnya gagap, ketakutan. Terus polisi itu ngomong begini, tenang aja, jangan takut. Kamu itu udah ke kantor polisi, kami itu lebih dari preman. Kita preman, tenang aja. Sekarang naik motor kita kejar. Begitu dia ngomong, tenang aja, jangan takut, naik motor. Gitu saya duduk di belakang, badannya polisi gede gitu ya, jalan. Hilang ketakutan saya, tenang banget itu. Memang sepatunya gak balik sih gitu ya, tetap hilang gitu ya. Tapi anehnya, begitu saya dengar tenang jangan takut, saya punya otoritas. Saya bisa do something, naik motor, tenang. Padahal saya gak kenal dia gitu, gak kenal polisi itu. Tapi saya tahu ada yang namanya otoritas. Dan begitu tahu ada Tuhan yang berotoritas kepada alam semesta ini, dia yang menciptakan dan menciptakan kita. Lalu dia bilang, jangan takut, percaya aja. Pakai tanda seru, jangan takut, percaya aja. Masa sih kita gak percaya? Kita kalau dibelain polisi aja tenang percaya. Ini dibelain Tuhan yang ngomong jangan takut, percaya aja. Maka harusnya kita bisa percaya. Di dalam situasi krisis, pandang ke atas, dengerin omongan Tuhan. Tuhan akan bicara, jangan takut, percaya aja. Ya, tandanya apa? Tandanya kita gak akan banyak tanya. Orang yang percaya itu gak akan banyak tanya. Iya, tapi kalau nggak berubah gimana? Kalau saya tetap di PHK gimana? Kalau saya nggak berhasil gimana? Iya saya percaya kok, tapi kalau saya nggak pulih gimana? Sebetulnya kita mengharapkan jawaban gitu ya. Waktu kita mengharapkan jawaban, berharap supaya jawaban itu bisa menenangkan kita. Jawaban apapun tidak akan menenangkan kita. Kenapa? Karena kita bertanya dari situasi kondisi kita tuh tidak percaya. Jadi harusnya kita ngomong pada diri sendiri bahwa Tuhan telah bicara. Jangan takut, percaya aja. Maka kita gak akan banyak cang-cincong, tanya jawab, tanya-tanya ini dan itu, kita lebih akan tenang dan percaya. Kita gak akan jadi Thomas yang Tuhan buktiin, itu pun Tuhan buktiin. Iya bener nih, silakan masukin ya tanganmu ke bekas lukaku gitu ya. Dan setelah itu apa yang terjadi sama Thomas? Apakah dia percaya? Iya dia percaya, tapi malu. Dia malu, dia ngelihat dia malu. Kenapa dia gak percaya? Terus Tuhan ngomong, iya. Ya percaya, kamu percaya karena kamu melihat, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat. Jadi waktu Tuhan bilang jangan takut, percaya aja. Itu adalah sebuah kenyataan, sebuah realita. Itu bukan sebuah kata-kata. Tapi yang kedua ya, setelah jangan takut dan percaya saja. Yang kedua adalah jangan lesu, mendekat saja. Jangan lesu, mendekat saja. Yesaya 57 ayat 10 itu bilang, oleh perjalananmu yang jauh ya engkau sudah letih lesu. Ya ini orang-orang Israel, Yahudi gitu. Tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Jangan lesu, mendekat saja gitu ya. Bahkan Yunus yang kecewa sama Tuhan. Ya lalu di dalam perut ikan besar itu Yunus 2 ayat 5-7 ngomong ya segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Udah krisis tuh dia. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Momen itu dia bilang ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Dia mendekat kepada Tuhan. Di dalam perut ikan dia mendekat kepada Tuhan. Orang Israel udah lemah letih lesu dia mendekat kepada Tuhan. Lalu Yunus 2 ayat 7 ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi waktu kita dalam krisis jangan lesu mendekat saja. Ya, Matius 11:28 marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya dikasih kelegaan dan dikasih kerelaan. Pikulah kuk yang kupasang. Untuk apa? Untuk belajar.
Jadi kalau kerbau, ada dua, kerbau senior sama kerbau junior, dua-duanya dikasih cook gitu ya. Itu bukan dikasih beban supaya kerbau juniornya itu setengah mati, enggak. Supaya dia belajar kepada kerbau seniornya. Dia tahu, dan itu cook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di waktu kita dalam krisis kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan diam saja, jangan letih lesu. Gitu ya. Tubuh kita, mental kita biarinin, jangan belajar menjadi tidak berdaya. Bapak Ibu, kita itu bisa belajar menjadi tidak berdaya. Ya, saya udah banyak ngatasin orang depresi. Nah, orang depresi itu enak sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak berdaya, lalu orang-orang maklum, kantor maklum, keluarganya maklum, tadinya papa mamanya marah-marah, begitu tahu anaknya depresi, dilayani dengan baik. Sehingga tanpa sadar ya, dia orang itu bisa menikmati depresinya, ketidakberdayaannya. Sebetulnya dia belajar menjadi tidak berdaya. Nah waktu, iya ketemu konselor ya, konselor sudah datang ke sini gitu ya. Wah saya gak pernah mau. Saya bilang, jangan letih lesu, kamu yang mendekat kepada saya. Jangan diem aja, diem di kamar, diem, buang sampah sembarangan, gak ganti baju, malah kamarnya dicat hitam gitu ya. Saya bilang jangan ke situ. Saya ke tempat dia, saya diusir. Saya bilang mendingan kamu ke tempat saya. Begitu dia keluar ruangan, mau melangkahkan kakinya, fisiknya dan mentalnya ketemu saya, baru naik mobil, jalan-jalan, gitu ya. Ada ini ya, ada pohon hijau ya, ada billboard ini ya, ada ini. Matanya kebuka, mulai berbinar-binar, mulai seger. Begitu nyampe kantor saya buat konseling sama saya udah 50% seger. Saya tinggal menolak 50%-nya. Aneh ya, orang itu waktu dalam masalah, jangan diem aja, bergerak, jangan letih lesu, mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada pribadi yang kita tahu 7 poin tadi sebelumnya memberikan pertolongan begitu rupa. Akhirnya apa yang terjadi? Jiwanya mendapat ketenangan, enak. Dan masalah selesai enggak? Mungkin belum selesai, tapi jadi ringan. Cook yang dipasang itu ringan. Jadi bayangkan kalau kita enggak takut dan percaya, kita enggak letih lesu, dan kita mendekat sama Tuhan, wah efeknya itu luar biasa. Efeknya luar biasa. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita menghadapi krisis, jangan menyerah. Melayani saja. Jangan menyerah dan melayani. Aduh saya di PHK, gimana dong? Gak ada kerjaan, melayani. Aduh saya lonely nih, terkucil, gak bisa ketemu orang-orang. Terus gimana? Melayani. Ya waktu Yesus itu di Yohanes 4 ayat 6 sampai 8 ketemu dengan perempuan ya di pinggir sumur, perempuan Samaria yang menimba air. Yesus ngomong berilah aku minum gitu ya, minta dilayani. Padahal sebetulnya Yesus gak minta dilayani, Yesus mau melayani. Dia mau ngeset ulang akhir hidup perempuan itu. Ya kalau Bapak Ibu baca ceritanya indah sekali. Orang yang bersuami 5 dan sekarang pun bukan suaminya gitu ya. Dia terkucil, gak berani keluar pagi-pagi untuk menimba, keluarnya siang-siang gitu ya. Diam-diam ngerasa dirinya begitu buruk, lalu dia ketemu Tuhan. Lalu Tuhan katakan berilah aku minum. Sebetulnya Tuhan yang sedang memberikan minum sama dia. Dia melayani Tuhan. Begitu dia tahu siapa itu, oh kamu Mesias yang akan menyelamatkan. Dia lupa semua dengan segala macam identitas buruk dia. Dia lupa dengan segala macam kehancuran yang sedang dia alami. Dia lari masuk ke kampung yang dia hindari. Dia beritakan mengenai Kristus. Dia melayani. Pada saat melayani justru kita diubahkan. Sangat sering Bapak Ibu, bayangin ya seberapa sering itu kita itu lagi dalam kondisi down. Kita duduk dengerin orang melayani. Kita malah ngerasa, masalah kita gak seberat itu ya. Ternyata oke-oke aja ya. Kita melayani orang itu senang, kita ikut senang. Terus pada saat kita aneh banget, orang gak ada kerjaan ya. Akhirnya ke gereja melayani. Terus tiba-tiba ada orang nanya, Pak Bapak kerja di mana? Iya saya lagi gak ada kerjaan nih, saya pelayanan aja. Pak saya butuh kerjaan, Bapak mau gak? Kerja di tempat saya? Kenapa? Karena sudah ngelihat orang melayani itu dengan hati, gak ada uang, gak ada apa-apa. Nah justru itu ada perubahan-perubahan yang orang gak sadari. Pada saat ada sesuatu hal yang begitu buruk, jangan menyerah, jangan diem aja. Melayani. Ya, Esther yang Ratu Esther gitu ya, yang di Puri Susan gitu ya. Dia itu duduk di situ sebagai orang Yahudi di saat yang lain di luar Puri Susan. Mordekai itu
mau terancam nyawanya sama Haman dan dia mau dibunuh bukan hanya Mordekai tapi seluruh orang Yahudi. Lalu dia ngomong sama Esther, Esther jangan berpikir kalau kamu diam dalam kondisi itu kamu akan selamat. Justru gitu ya, engkau akan mati dan keluargamu akan habis riwayatnya. Ya, Esther 4 ayat 14 saya bacain bahasa Indonesia sehari-hari. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Mordekai itu bisa ngomong, percaya orang Yahudi pasti selamat. Tapi kamu jangan diam saja. Kalau kamu diam aja, kamu akan sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Terus dia ngomong gini, siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Ada momen-momen tertentu dalam kesulitan, dalam kesesakan, justru kita melayani. Melakukan sesuatu, kita gak give up, gak menyerah, padahal Esther ketakutan. Kalau datang sama raja, tanpa disuruh dia akan mati dipenggal. Tapi dia bilang enggak, melayani pada saat dalam krisis gitu ya. Justru kita melayani. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik apa yang firman Tuhan katakan hari ini gitu ya. Jangan takut, percaya saja. Jangan lesu, mendekat saja. Jangan menyerah, melayani saja. Maka kita akan melewati segala krisis, segala hal kita takutkan, kita cemaskan, kita khawatir, kita bisa lewati dengan baik. Ya, Tuhan akan memberikan kelepasan, kelegaan. Ya, saya akan tutup dengan cerita yang saya nggak tahu mungkin pernah cerita di sini ya tentang pengalaman saya dengan emak saya ya, Oma. Namanya Oma Yakin. Ya, saya bersyukur saya lahir di keluarga yakin ya karena dia yakin banget gitu ya. Saat ini udah umur 94 berarti ya 95 ya. Tapi semasa hidupnya ya kita tuh tahu story hidup dia. Itu ya pada saat saya udah mulai dewasa, saya sudah dewasa gitu ya. Saya tahu pada saat dia usia muda gitu ya. Dia amat sangat menggantungkan dirinya kepada suaminya yaitu engkong saya, engkong Yakin. Dan engkong itu usaha peti mati ya. Jadi dia bikin peti mati, ada bengkel workshop lalu masukin ke rumah duka gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak berikan umur yang panjang di usia yang cenderung muda ya, dia meninggal. Ya dan sebelumnya dia telah menikah punya 3 anak tapi pun ya nggak dekat gitu ya, nggak dekat ya. Jadi relasinya nggak tinggal bareng lah, sempat saat itu nggak tinggal bareng. Nah jadi pada saat dia meninggal, oma saya tuh udah bingung sekali. Oma saya saat itu masih muda sekali, terus nggak terbiasa kerja, bukan penjahit, masak gitu ya, nggak biasa lakukan gitu ya. Sehingga akhirnya dia tuh sempat bingung dan dalam momen-momen itu dia sempat pinjam uang dari tetangga untuk hidup kepada 4 anaknya ya. Mama saya anak pertama sulung, yang lain 3 semua perempuan semua. Terus dari keluarga pertama engkong saya itu 3 anak, 2 perempuan, 1 laki yang tengah. Yang laki ini kecewa sama engkong kabur dari rumah. Jadi oma saya harus ngurusin 6 anak sekaligus perempuan semua, belum bekerja, mama saya belum bekerja. Jadi dia mau pinjam uang sana sini, tapi nggak ada satupun anak-anak yang tahu. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa, hanya berdoa. Berdoa setiap hari sampai saya lahir itu saya masih melihat dia berdoa 1 hari itu 7 jam. Mama saya nggak percaya 7 jam, betul-betul 7 jam, bangun pagi, dia berdoa, dia ke WC, dia kencing sebentar, dia minum air putih, dia kembali berdoa, dia ke pasar, balik, dia berdoa, dia masak, dia berdoa terus berdoa 3 jam tanpa henti. Gitu dia siapkan makan siang, dia berdoa, saya tanya, "Emang ngapain sih?" Ya doain apa? Doain semua. Doain apa? Doain papi mamimu, doain Ii, doain Om, doain semua sampai presiden dia doain semua kerja cuma berdoa. Saya tanya kenapa? Kok bisa begitu gitu. Ternyata dari hidup dia yang gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bilang saya percaya sama Tuhan, dia berdoa dan Tuhan tolong dengan berbagai macam cara yang ajaib. Berbagai macam cara yang ajaib. Mama saya itu bisa sempat gak melanjutkan sekolah untuk bisa bantu keluarga, adik-adiknya di sekolahin semuanya bisa lulus S1, baru setelah itu mama saya nyusul. Nah itu tuh gak tahu dari mana ya, tapi sampai akhirnya oma saya tuh ngomong sama seluruh anak, cucu, mantu, dia selalu ngomong yang sama.
Tuhan itu udah tolong kita, Tuhan tuh sudah menyelamatkan kita, layani Tuhan. Layani Tuhan. Yang Oma lakukan pada saat gak ada situasi kondisi apapun, beras itu sempat gak ada, dia tidak menyerah, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia berdoa, dia melayani. Jadi pelayanannya adalah kunjungan. Kalau ada orang sakit dia kunjungin. Pada saat dia tua dan sakit pun dia masih pengen bangun lalu pengen kunjungin orang. Dia pernah kena stroke, lalu dia pengen sembuh buru-buru supaya dia bisa kunjungin orang. Itu terus yang dia lakukan itu terus. Sampai akhirnya benar-benar Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu berbuah besar dalam kehidupannya. Dan saya yakin hari ini kalau saya berdiri di sini, mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan itu karena doa oma saya. Doa oma saya membuat mama saya menyerahkan saya buat Tuhan, lalu saya juga punya komitmen panggilan untuk melayani Tuhan. Karena pengalaman hidup, krisis yang begitu rupa, tapi di momen itu dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Krisis itu lewat begitu rupa. Dan hari ini 95 tahun, kalau dia duduk betapa bahagianya, seluruh anak, cucu, mantu, semua duduk, ada semua menghargai dia, menghormati dia, mengasihi dia, semuanya Kristen dan melayani Tuhan. Nah, saya kira gimana hal itu bisa lahir dari seorang yang ngalamin krisis, ditinggal suami, gak punya uang, gak punya keahlian, gak punya apa-apa. Cuma satu jawabannya, Tuhan yang kuat. Tuhan yang kuat, yang bisa membalikan semua keadaan yang tidak mungkin, itu jadi mungkin. Jangan takut, percaya saja.